Halo semua, kembali ke materi kuliah SPT masih terkait dengan microservices. Namun kali ini kita akan fokus pada API dan API Gateway. Ya, ini sudah ada di slide sebelumnya terkait dengan monolithic arsitektur dan microservice arsitektur. Kita lihat perbedaannya di sini. Kemudian kita lihat juga di sini sama, mengulang supaya lebih dipahami dan lebih diingat-ingat. Kemudian ini adalah API. Nah, baru kita masuk kepada API. Apakah ini masuk dengan API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Jadi interface untuk menghubungkan antar aplikasi seperti itu ya, antar program gitu ya. Application Programming Interface. Nah, API adalah sebagian atau satu bagian dari program komputer yang didesain untuk digunakan atau dimanipulasi oleh program lainnya. Jadi kalau kita bicara middleware, nah ini API ini termasuk middleware. Jadi yang berada di tengah-tengah antara satu program dengan program lainnya, antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, ini berbeda dengan interface yang didesain untuk menjadi user interface. Jadi user interface itu langsung ke manusia. Kalau ini berada di tengah-tengah middleware antara aplikasi dengan aplikasi. Nah, kemudian program komputer butuh berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam sistem operasi, dalam aplikasi yang ada berjalan di sebuah sistem operasi itu biasanya terjadi komunikasi antara aplikasi di layer user space dengan aplikasi atau program di bagian kernel space. Nah, itulah yang dikenal dengan system call API. System call API. Kalau sudah mempelajari sistem operasi atau belajar C programming, maka kita akan pasti sudah mengetahui tentang system call. Nah, salah satu contoh dari API adalah sebagai berikut: http abc.com search pages results. Ini satu API. Nah, kalau kita bandingkan di sini, digambar di sini ada aplikasi yang berada dalam sebuah sistem atau operating system, desktop application yang menggunakan GNU C library. Jadi user application memanggil GNU C library. Nah, di sini kita lihat ada system call interface untuk memanggil fungsi atau program atau proses yang ada di kernel. Nah, ini menggunakan ada interface-nya, semacam API-nya. Jadi setiap kali ada user application di level user space membutuhkan proses yang ada di dalam kernel space, maka harus melewati system call interface. Nah, kalau di API di microservices atau di service aplikasi yang biasa, bukan microservices, juga berlaku hal yang mirip, bahwa di sini ada aplikasi user interface yang berinteraksi dengan user, itu memanggil API di bawahnya untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh masing-masing API. Seperti di sini customer business logic, itu ada API-nya antara UI dengan service ini. Di sini ada data access layer juga, dan kemudian memiliki database masing-masing. Nah, antar API mereka juga bisa saling berkomunikasi, saling memanggil seperti itu ya. Ya. Nah, di sini belum spesifik ke microservice, tapi ini ke common atau penggunaan umum dari API. Nah, terms atau istilah-istilah dalam API, kita lihat di sini ada HTTP, pasti kalian juga sudah tahu semua. Ini adalah Hypertext Transfer Protocol, jadi protokol yang digunakan untuk komunikasi pada web atau internet.
Nah, HTTP mengimplementasikan sejumlah metode yang menentukan arah pergerakan data dan apa yang akan terjadi. Dua metode yang paling sering digunakan adalah GET dan POST. GET untuk mengambil data, menarik data dari server, POST untuk menyimpan data ke server. Kemudian ada istilah URL, Uniform Resource Locator. Ini adalah alamat resource di internet atau di web. Seperti HTTPS programminghistorian.org.about. Ini adalah alamat sebuah resource yang ada di web. Oke, kemudian URL terdiri atas protokol, yaitu menggunakan HTTP. Kemudian ada domain, nama domain dari di mana resource itu berada. Ini programminghistorian.org. Kemudian path yang opsional yang menuju ke resource tersebut. Nah, URL untuk mendeskripsikan lokasi dari resource seperti web page. Nah, kemudian ketika membaca tentang API, kita juga harus melihat terms URL, request, dan URI atau endpoint yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ide-ide tersebut, ide pada API. Jadi nanti kita di API akan ada URL, ada request, URI, dan endpoint. Endpoint ini titik akhir resource itu ditemukan atau dialokasikan. Kemudian JSON terms lain dari API itu JavaScript Object Notation. Yang ini adalah format data yang berbasis teks. Ini format data yang berbasis teks yang didesain untuk dengan mudah dibaca atau ditulis oleh manusia dan mesin. Jadi mesin dan manusia itu dapat membaca data ini dengan mudah. Nah, JSON itu umumnya yang paling sering digunakan, most common format untuk mengirimkan data melalui API. Itu paling banyak adalah menggunakan JSON, dan kemudian juga bisa menggunakan XML yang juga berbasis teks. Jadi data yang dikirimkan menggunakan API itu bisa menggunakan JSON atau XML. Jadi satu bundle data dibungkus dengan format JSON ataupun XML. Kemudian REST Representational State Transfer. Ini adalah kembali lagi style architecture atau gaya untuk mendesain aplikasi jaringan. REST itu sebenarnya pada dasarnya standar gitu ya, seperti standar komunikasi. Nah, selain REST ada juga yang disebut dengan SOAP, Simple Object Access Protocol. Jadi bisa menggunakan protokol khusus, yaitu pada arsitektur berbasis service, itu bisa menggunakan SOAP, Simple Object Access Protocol, atau bisa juga menggunakan REST. Nah, API yang didesain dalam lingkungan REST itu disebut dengan REST API. Jadi kalau dia mengimplementasikan API menggunakan REST, maka disebut dengan REST API. Jadi ini adalah terms atau istilah-istilah dalam API. Nah, kemudian implementasi dari API itu bisa pada microservices tentunya itu bisa menggunakan gateway. Pada dasarnya menggunakan gateway. Kenapa? Karena clients-nya ada banyak, dan kemudian API API atau services-nya ada banyak di belakang sini. Maka perlu adanya penengah yang disebut dengan gateway. Biasanya diimplementasikan seperti itu, ada gateway. Nah, kenapa menggunakan gateway? Ini adalah penjelasannya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini,
samping ini ada mobile client yang langsung mengakses ke API. Ini ada banyak sekali API, REST API, yang tentunya di belakangnya ada service-service yang disediakan. Ada service shopping cart, shipping, inventory, recommendation, dan seterusnya. Nah, ini mobile clientnya harus mengakses langsung masing-masing API. Nah, bagaimana kalau di sini mobile client-nya ada banyak, gitu, dan REST API-nya ada banyak. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, pertanyaan adalah bagaimana kita mengatasi atau menyediakan fitur seperti security, throttling, caching, dan monitoring pada satu tempat gitu. Karena melakukan monitoring itu akan sangat sulit kalau sistemnya seperti ini, masing-masing bergerak dengan caranya masing-masing, mobile client langsung ke masing-masing API. Nah, kemudian bagaimana menghindari chatty communication antar clients dan microservices. Jadi ini tidak ada yang kontrol, clients langsung bisa berkomunikasi dengan masing-masing API atau service. Nah, kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan clients yang heterogenes. Kalau clientsnya ada banyak tipe, nah bagaimana nih bisa berkomunikasi dengan masing-masing API atau service. Kemudian bagaimana merutekan request ke backend microservices. Itu harus ada routingnya. Ya, kalau di sini kan tidak ada proses routing karena dia langsung saja. Berarti masing-masing service yang harus mengelola proses routingnya. Kemudian bagaimana menemukan microservice atau service ini ketika ada service baru, maka bagaimana si klien bisa tahu itu ada service yang baru. Seperti itu. Kemudian bagaimana menemukan atau mengetahui microservice-nya ternyata crash gitu, tidak berjalan. Nah, bagaimana juga melakukan hal itu. Nah, hal ini yang pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan bisa disediakan oleh API Gateway. Jadi API Gateway pada dasarnya adalah sebuah reverse proxy untuk microservices dan bertindak sebagai entry point pada sistem. Kalau kita lihat di gambar sini, ini ada user interface, ini ada API Gateway. Nah, dia menjadi single entry dari semua microservices atau layanan yang ada di belakangnya. Jadi user harus melewati API Gateway. API Gateway ini pada dasarnya sebuah reverse proxy. Dia menjadi perantara antara user interface dengan microservice. Jadi ketika user interface membutuhkan sebuah service, dia harus mengakses ke API Gateway. API Gateway akan mencari akan menentukan microservice mana yang akan diakses oleh user ini, maka dia akan teruskan umpamanya ke sini. Maka dia akan teruskan ke sini dan dia tunggu balasannya akan dikirimkan ke gateway lagi, dan kemudian dari gateway meneruskan ke user interface. Seperti itu. Kemudian ini gambar berikutnya dari API Gateway. Di sini tengah-tengah adalah API Gateway-nya. Di sini ada PC atau tablet atau yang lain-lainnya atau aplikasi yang lain mengakses API untuk dapat mengakses service-service yang ada di belakangnya. Tentunya menggunakan REST API, dalam hal ini REST API. Nah, API Gateway menyediakan package of microservices, menjadi single entry point, menjadi interface ke user atau wajah dari microservices disediakan oleh API Gateway. Kemudian menyediakan coarse consumer driven APIs, jadi sesuai dengan kliennya tadi, sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk klien yang beragam juga bisa dilayani oleh API Gateway. Kemudian juga menyediakan protokol data transformation, bisa juga berbeda protokol yang disediakan oleh API Gateway. Kemudian ada service registry dan discovery. Ketika sebuah service hidup, maka dia akan terdaftar dulu di API Gateway
Kemudian ada security dan otorisasinya bisa dikelola oleh API Gateway. Kemudian request, dispatching, dan load balancing juga bisa disediakan. Orchestration, throttling, dan monitoring bisa disediakan oleh API Gateway. Nah, bagaimana dengan security, keamanan dalam API Gateway? Nah, dalam slide ini kita lihat ada security architecture menggunakan OAuth 2.0. Nah, kita lihat di sini ada klien. Untuk mengakses service yang di belakang sini, kalian harus meminta dulu token ke authorization server. Kemudian setelah mendapatkan token, klien menggunakan token tersebut untuk mengakses mengirim request ke gateway, API Gateway. Akses tokennya akan diverifikasi oleh API Gateway dengan menanyakan ke authorization server. Setelah diverifikasi tokennya, maka bisa berkomunikasi ke REST API menggunakan HTTPS protokol. Kemudian di sini authorization server memiliki user store, daftar user, dan menyediakan tokennya. Nah, dengan demikian klien akhirnya bisa berkomunikasi atau mendapatkan layanan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan, seperti inventory, customer, shipping, dan seterusnya. Nah, perhatikan juga di sini bahwa ini bagian sini, bagian kiri itu adalah public internet, bagian sini belakang adalah private subnet, private subnet. Sehingga dengan demikian dari struktur ini tidak mungkin klien bisa langsung mengakses ke service microservice, karena microservice menggunakan private subnet, private addressing, private API addressing. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan service registry. Jadi ketika sebuah service on atau dijalankan running, maka dia harus didaftarkan dulu ke service registry. Kenapa harus didaftarkan ke service registry? Agar dengan demikian dapat dikenali oleh API Gateway atau klien nantinya bahwa ini ada service baru yang running. Ya, jadi helps keep track of these instances. Nah, service registry berisi database yang terdiri atas lokasi dari service instance. Nah, setiap service atau instan dari service mendaftarkan dirinya sendiri ketika startup, ketika baru dijalankan, dia akan mendaftarkan dirinya sendiri ke service registry, dan kemudian deregisters ketika dia shutdown. Nah, itu yang terjadi pada service registry. Nah, kita lihat gambar di sini, ini ada registration, proses registration di sebelah kiri. Ketika REST atau service inventory microservice instance startup, maka dia akan berkomunikasi ke service registry untuk mendaftar. Kan kemudian service registry akan selalu melakukan health check, pull dan push gitu ya. Health check status untuk mengetahui status dari service. Ketika service shutdown juga dia akan memberikan informasi ke service registry. Kemudian dengan adanya proses health check ini, maka dapat ketika sebuah microservice itu down, maka akan diketahui oleh service registry. Nah, ketika API Gateway ataupun klien mengirimkan request mencari service, maka dapat dilakukan dengan menanyakan ke service registry untuk mendapatkan service yang diinginkan. Oke, kemudian bagaimana dengan service discovery? Tadi sudah ada service registry. Sebenarnya kalau sudah di-register, maka discovery-nya juga tidak sulit. Tinggal menanyakan ke service registry. Nah, jumlah dan lokasi dari service itu dinamis. Bisa bertambah, bisa berkurang, secara dinamis. Nah, konsekuensinya client nodes atau client code itu perlu
menggunakan mekanisme discovery. Jadi harus ada mekanisme discovery-nya. Dua discovery yang dapat digunakan atau mekanisme discovery yang dapat digunakan. Pertama ada client side discovery dan server side discovery. Yang pertama kita lihat dulu. Ini yang client side discovery. Jadi si klien untuk mendapatkan servisnya itu menanyakan langsung ke service registry. Terus akan dijawab oleh service registry, memberitahukan lokasi dan sebagainya. Dan kemudian baru registry aware client atau klien mengakses mengirim request ke API gateway. Dan API gateway akan meneruskan ke service terkait. Kemudian cara yang kedua adalah server side discovery. Dimulai dari klien juga. Nah, dalam hal ini klien langsung meminta ke API gateway. Dan API gateway akan mencari service tersebut dengan menanyakan ke service registry. Setelah itu baru API gateway akan mengirimkan request langsung ke service yang terkait. Jadi bisa dilakukan oleh klien langsung berkomunikasi ke registry atau gateway yang berkomunikasi ke service registry. Nah, kemudian orchestrationnya dapat dilakukan di microservice layer ataupun di gateway layer. Nah, kita lihat yang pertama di microservice layer. Kita mulai dari consumer meminta layanan ke gateway. Nah, gateway akan menanyakan ke registry, lokasi dan sebagainya. Kemudian dapatkan servisnya langsung dikirim ke microservice terkait yang sesuai dengan informasi dari registry service gitu ya. Kemudian jika ternyata layanan ini tidak disediakan oleh microservice, maka microservice akan menanyakan lagi ke registry. Nah, kemudian dapatkan informasi, microservice A, maka akan microservice E ini akan meneruskan ke microservice B maupun microservice A secara otomatis di level microservices. Jadi microservice yang langsung berkomunikasi dengan microservice lainnya. Nah, ini kalau dia di level microservice orchestration-nya. Kalau dia orchestration-nya di gateway layer, maka yang akan menentukan adalah gateway. Jadi consumer membutuhkan layanan, gateway yang akan menentukan kemana layanan itu akan disediakan, apakah disediakan oleh A atau B. Jadi semua diatur oleh gateway. Di lingkaran ini titik masuknya dan titik koordinasinya antar service. Dalam hal ini kalau dia menggunakan gateway, maka yang mengelola adalah gateway. Nah, kemudian microservices juga membutuhkan load balancing. Jadi ada load balancer di sini. Nah, seperti kita perhatikan sebelumnya, API gateway itu bisa menjadi bottleneck. Nah, untuk itu bisa juga dilakukan load balancing sehingga load beban trafiknya itu bisa didistribusikan ke beberapa API gateway. Jadi dalam hal ini ada 4 API gateway. Itu 2, 3, dan 4. Dan ini masing-masing ada 2 VM atau physical machine. Nah, bebannya itu akan bisa didistribusikan ke 4 gateway ini sehingga dapat terjadi balancing dan tidak terjadi bottleneck, mengurangi terjadinya bottleneck. Tidak menghilangkan tapi mengurangi. Nah, framework yang bisa digunakan untuk microservices, sini ada Java yang berbasis Java, ada Spring Boot, Wizard, RESTlet, dan Spark. Kemudian ada yang berbasis Python, bisa menggunakan Flask, Falcon, Battle, Nemico, dan CherryPy. Kemudian bisa juga menggunakan Node.js, kemudian bisa juga menggunakan .NET sebagai framework untuk membangun microservices. Ini sama isinya.
Oke, kemudian ini contoh dari microservices menggunakan Flask. Jadi ini sederhana, menggunakan import Flask, kemudian app sama dengan Flask titik Flask name-nya di garis 2 bawah 2 kali, dan seterusnya. Nanti bisa saja dicobakan sendiri. Nah, ini adalah referensinya, bisa nanti dibaca untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan API pada microservices. Ya, demikian saja materi terkait dengan microservices API atau API dalam microservices. Semoga dapat dipahami dan dipahami. Hari ini kita akhiri. Tetap semangat.